Hey guys, bertemu kembali di Win Hero Channel dan kali ini kita akan kembali di Win Hero Talk. Ya, akhir ini cukup berat ya. Nggak berat sih, tapi ya mungkin hari ini gue hanya sedikit ingin curhat aja sih kayak ya sesi curhat lah gitu tentang kehidupan or whatever it is. Jadi, gue hanya ingin cerita kalau akhir-akhir ini gitu ya, gue merasa kalau hidup gue ya gitu-gitu aja gitu loh. Gue nggak terlalu menerima banyak hal yang begitu impresif gitu ya, atau mungkin ikut lomba, kompetisi, organisasi, atau ya sesuatu yang hebat yang diimpi-impikan oleh semua orang gitu kan. Jujur gue sendiri adalah seorang yang ya bisa dibilang introvert ya. Gue gue juga gue kalau dibilang nggak bisa bergaul ya bisa bergaul sih, cuman terkadang mungkin gue itu kesusahan dalam mengikuti perkembangan zaman gitu ya, dimana kita tahu kalau zaman ini cepat banget ya, teknologi dan segala macam gitu. Dan gue lihat, gue salah satu mahasiswa yang gap year ya, dimana gue terlambat masuk kuliah dan gue melihat banyak sekali anak-anak muda yang umurnya lebih muda dari gue. Mereka cepat belajar, mereka cepat dewasa dan gue ya sedikit insecure sih dengan perkembangan anak-anak zaman sekarang ya. Tapi nggak bisa dipungkiri juga sih kalau banyak sekali anak zaman sekarang ya, kerjaannya scroll TikTok mulu dan segala macam. Tapi gue nggak melihat dari sisi itunya ya, tapi yang gue lihat adalah di mana sampai sekarang gitu ya, gue merasa kalau diri gue tuh belum berkembang berkembang, belum maju lah gitu ya dari gue yang sebelumnya gitu. Dimana gue merasa diri gue, eee, sedikit berkembang ya dari segi kepercayaan diri dan, anxiety ya. Gue tuh bisa dibilang punya social anxiety di mana gue sangat takut untuk, eee berada di situasi sosial gitu ya, dimana dan juga karena ketakutan itu akhirnya membuat aku jadi terbatas gitu loh belajarnya. Kalau kita maksudnya belajar dengan orang-orang di sekitar gitu loh, dan akhirnya ya itu juga salah satu yang membuat aku tuh gap year atau telat kuliah gitu ya. Gue kuliah di umur 21 tahun dan sekarang gue udah di semester 4 ya, dan gue sadar, ya dari segi personality, dari segi kesadaran gitu ya, gue sadar kalau seharusnya gue banyak belajar sih, banyak belajar dan menemukan hal baru, lebih percaya diri dan menunjukkan diri lah istilahnya gitu. Tapi, sampai saat ini gue belum menemukan perubahan yang signifikan terhadap diri gue sendiri gitu. Eee, ya seperti yang tadi tadi gue bilang gitu ya, ikut organisasi atau ikut lomba kek, kompetisi or whatever gitu, gue tetap aja, gue merasa ya, kepercayaan diri gue masih stuck di situ gitu loh. Mmm, di sisi lain, gue masih ingat dengan kata-katanya Bang Ferry Irwandi ya, di mana kita selalu salah, bukan, motivasi yang terkadang apa ya, diiming-imingin orang gitu ya, "Keluarlah dari zona nyaman kalian." Tapi di sisi lain, kenapa kita harus keluar dari zona nyaman? Justru kita hidup di dunia ini untuk mencari kenyamanan kan. Nah, aku juga mikirnya begitu gitu loh, kayak kalau seandainya memang aku sendiri ya, social anxiety-ku, di mana mungkin kalau untuk pergaulan mencari teman baru itu udah hal biasa bagiku. Mungkin dulu iya, takut gitu ya, tapi sekarang udah biasa. Tapi ketika ingin menuju ke, ya seperti menuju ya seperti mau meng-improve lebih lah dari skill-ku gitu loh. Tapi, ketika aku sudah masuk ke area tersebut gitu ya, ya bisa kalau ya mungkin bisa dibilang kayak pelatihan atau bukan pelatihan sih, lebih ke ya maybe ketika gue masuk seminar atau acara atau acara yang bisa meng-improve diri gue gitu. Tapi pada kenyataannya ketika aku mencoba untuk meng-improve diriku lebih jauh lagi, aku merasa kayak, "Kok aku nggak suka ya kayak gini?" Gitu. "Kok aku nggak suka ya, eee,
berkumpul dengan banyak orang seperti ini. Kenapa ya? Jadi aku tuh mikir kayak, apakah ini karena egoku gitu ya, yang aku nggak suka dengan orang sekelilingku, atau mungkin hal yang sudah terbiasa karena aku dulunya social anxiety gitu ya, takut dengan orang-orang banyak. Jadi ketika bertemu dengan orang baru ya, bukan masalah aku nggak mau bertemu dengan orang baru, tapi like I just don't like this kind of atmosphere gitu. Aku nggak suka suasananya gitu, like. Dan juga mungkin ya karena tadi terbiasa untuk sendiri, atau mungkin karena memang aku sendiri aja yang nggak mampu gitu loh, atau ya karena ini udah di luar kemampuanku, jadi aku nggak bisa gitu loh. Like it's really hard to me to explain it. Dan iya, pada akhirnya aku merasa kalau aku tuh nggak suka gitu loh di area yang terlalu, what is it, kompetisi yang terlalu mengedepankan, apa ya, mungkin ya memang aku sendiri aja sih yang merasa nggak mampu untuk lebih improve gitu ya. Dan akhirnya itu membuatku jadi merasa kesepian atas ketidakmampuanku itu gitu. And I was like, dan aku merasa kayak, kenapa ya aku sepecundang ini? Aku merasa kayak, like, I don't know, just mungkin udah dari dulu sih. Aku dari dulu tuh kayak merasa diri aku tuh pecundang banget, kayak, Win, kayak lu cuman di sini doang gitu. Like I was completely orang yang sangat bodoh, pecundang, egois dan sebagainya. Dan ya, I fucked up, dan aku merasa kalau aku nggak akan bisa meraih apapun, dan aku juga nggak akan bisa ya meraih sesuatu untuk membahagiakan kedua orang tuaku gitu loh. Yang bikin mereka bangga lah setidaknya kan. Tapi I just can't. Aku nggak bisa aja gitu. And I was like, ya udah, duduk di rumah, nonton film, ya just like lakukan apa yang aku biasa lakukan aja gitu. Tapi mungkin ada satu hal ya, ya mungkin ini hal kecil, ya mungkin menurut orang biasa aja, tapi menurutku ini sangat membuatku cukup klik lah gitu loh dengan hidupku gitu ya. Ini ada salah satu teman perempuan gitu ya, kuliah. Dan dia orangnya sangat ceria. Dia, ya walaupun mungkin aku nggak tahu dia punya hari buruk, ya semua orang punya hari buruk ya, tapi dia tuh selalu bangga, selalu ceria setiap harinya. Dan dia selalu, I don't know, it's kinda like, nggak tahu ya, aku merasa kayak dia tuh perempuan yang clingy banget. Saking clingy-nya dia tuh kayak, apa ya, eh memperlakukanku kayak seperti laki-laki gitu. I don't know, kayak goda-goda aja kayak, Kak Winnie, I was like, what are you doing? Like, ya tipikal perempuan yang sangat feminim, clingy banget gitu ya. Dan suatu hari dia bilang gini ke aku, ngomong di depan mataku dengan, I don't know, it's kinda like mata yang sangat tulus gitu ya. Dan aku sangat suka kalau ngomong sama orang yang seperti itu. Dan dia bilang ke gini ke aku, Kak Win, aku bangga banget loh sama Kak Win. Aku fans nomor 1 Kak Win, katanya gitu. I was like, you gotta be kidding me. Aku bilang, bohong lah gitu istilahnya gitu. Gak mungkin gitu. Langsung dia kayak, aku kira dia juga bercanda kan. Like ya udah dia cuma bercanda doang gitu. Lalu dia kayak, enggak kok Kak Win. Aku sangat suka sama Kak Win. Aku fans banget sama Kak Win. Aku fans nomor 1 Kak Win. Dan semangat ya katanya gitu. Aku kayak bener-bener kayak mikir gitu. Aku mikir kenapa? Karena masa sih orang sepertiku ada orang yang kayak suka fans, and ya bukannya berarti aku kayak ngefly gitu ya, and like bangga banget, enggak. Cuman kayak malah aku masih bingung kok ada orang yang kayak suka sama aku and really support me like that, and fans kayak nggak mungkin, pokoknya gitu deh mikirnya gitu ya. Lalu ya
Suatu hari pun lalu beberapa hari kemudian dia juga bilang lagi gitu ke aku, kayak, "Kak Win pernah ingat gak kalau aku fans nomor satu Kak Win? Semangat ya Kak Win, aku suka banget sama Kak Win, terus semangat," gitu, pokoknya gitu deh. Like, I don't know, walaupun itu hanya kata-kata semangat, kata-kata support, tapi it was kinda punya maksud yang dalam sih menurutku. Kayak, orang sepertiku, kenapa kamu harus sebegitu kayak memberikan aku support yang sangat dalam gitu, kayak why gitu. Dan aku pikir selama ini mungkin aku terlalu melihat jauh, kayak jauh ke depan gitu, like aku harus jadi ini, aku harus menjadi sesuatu yang besar di mana aku bisa menginspirasi banyak orang, aku bisa like I had things, pokoknya aku punya sesuatu yang bisa aku banggakan lah istilahnya. Tapi aku lupa bahwa ya aku nggak akan bisa sampai ke sini gitu ya. Yang tadi aku bilang mungkin perbedaan aku yang dulu di mana social anxiety-ku makin berkurang, aku jadi lebih bisa banyak omong, bahkan aku bisa ngomong selancar ini loh. Dulu aku nggak bisa ngomong selancar ini karena memang aku apa ya, bisa dibilang tuh kayak kurang banget lah gitu dalam society gitu kan, like sosial and ngomong dan lain sebagainya. Dan aku pikir aku nggak akan bisa sampai di sini tanpa orang-orang yang mensupportku gitu loh. Seperti ibuku, bapakku, and nenekku, kakekku, dan juga orang-orang yang mungkin aku nggak kenal di luar sana, dia diam-diam like supporting me. Maybe I don't know, maybe kalian cuma orang lewat gitu. But yeah, itu yang membuatku selalu maju gitu loh. Dan ketika aku melakukan kesalahan pun, orang tuaku yang selama ini selalu mensupportku, ya mereka tidak peduli dengan apa kekuranganku, apa salahku. Yang penting aku tetap terus maju aja gitu. Dan itu yang aku lupa sih terhadap diri aku sendiri, dimana seharusnya aku tidak harus begitu menyalahkan diri aku seperti itu gitu loh. Karena memang itu salah satu dimana mungkin itu yang membuatku terus tidak semangat, selalu merasa ada yang salah gitu ya. Karena ya mungkin karena egoku sendiri, karena diriku yang terus menyalahkan aku gitu loh. Dan aku tanpa aku sadari bahwa orang-orang di sekelilingku ya mereka terus mensupportku walaupun tidak seperfect itulah gitu loh. Dan di situ aku belajar kalau seharusnya aku harus lebih menerima diriku dan terus maju lah walaupun itu hanya langkah kecil kan. Dan jangan sampai apapun itu, entah itu omongan orang atau bahkan omongan diri sendiri gitu loh, jangan sampai itu membuatku untuk tidak menjadikan alasan itu untuk aku nggak maju gitu loh. Gak apa-apa walaupun lu belum menggapai hal besar, tapi setidaknya step by step lu bisa menggapai hal kecil dan lu bisa merasa puas akan hal itu gitu loh. Dan aku sangat berterima kasih sama orang-orang di sekitar. Mungkin ini juga salah satu egoku di mana aku merasa kalau apapun yang aku capai itu merupakan kerja kerasku sendiri. Enggak juga, karena seperti support dari orang tua, teman, itu juga salah satu faktor yang membuat kita akan terus maju gitu. Jadi ya jangan sampai apapun itu entah tanggapan jelek diri sendiri atau orang lain, untuk aku nggak melakukan apa yang aku suka atau apa yang ingin aku capai gitu. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih semuanya telah menonton, and see you in the next video. Bye.